Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ikhwah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang zakat. Zakat tersendiri pertama kali diwajibkan, disyariatkan pada umat Islam, yakni pada tahun kedua Hijriyah, berdekatan dengan turunnya kewajiban puasa pada bulan Ramadan, seperti yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian dalam hadis dari Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, bunya Islam ala khamsin. Islam dibangun, didirikan atas 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wal hajjul baiti wa shaum Ramadan. Salah satunya yakni wa ita'uz zakah, tunaikanlah zakat. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Kemudian zakat dalam bahasa memiliki arti ini an-nama atau tadhir. An-nama ini tumbuh atau berkembang, bisa pula diartikan sebagai mensucikan atau membersihkan. Sebagaimana yang tertera dalam surat Asy-Syams ayat 9 yang berbunyi, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi mereka orang-orang yang mensucikannya, yakni mensucikan jiwanya atau dirinya. Kemudian ada pula dalam surat Al-A'la yang berbunyi qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung bagi mereka orang-orang yang mensucikan dirinya, yakni dari mensucikan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menurut istilah atau menurut syariat, zakat adalah ismun lima yahruju minal mal awal badan. Ini sesuatu yang keluar daripada harta atau badan atau jiwa ala wajhil mahsus, dengan ketentuan tertentu, dalam artian dengan ukuran tertentu dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu pula. Sebagaimana arti dalam istilah, bahwasanya zakat itu terbagi menjadi dua, yakni mal awal badan. Jadi mal yang berarti zakat mal, kemudian badan ini berarti zakat fitrah. Nah, kali ini kami akan sedikit membahas tentang zakat fitrah. Untuk zakat amwal atau mal, insya Allah kami akan bahas di pertemuan selanjutnya, di video-video selanjutnya. Zakat fitrah yakni adalah zakat berbuka, sebagaimana artinya fitr adalah berbuka, dalam artinya berbuka daripada bulan Ramadan. Jadi kita telah menyelesaikan bulan Ramadan dan di penghujung bulan Ramadan, seperti kita telah berpuasa kemudian kita akan berbuka gitu. Kemudian ada hadis perkataan Ibnu Abbas rahimahullahu taala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr. Buat apa? Untuk apa? Tuhratan lis-shaimin, untuk mensucikan orang yang berpuasa. Dari apa? Minallahu wa minar rafas, dari pada perkataan kotor, keji, adapun hina dan lain sebagainya.
wa minar rafas, dan dengan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia ataupun perbuatan yang tidak bermanfaat. Kemudian setelah itu zakat fitrah itu wajib bagi setiap umat Islam, yakni yang merdeka, yang dewasa, laki-laki maupun tua, kecil, bayi sekalipun itu wajib mengeluarkan zakat fitrah, yang balik maupun yang telah balik. Wajib untuk dirinya sendiri dan wajib bagi orang yang ada kewajiban atas tanggungannya, yakni yang dinafkahi seperti istri, anak-anak ataupun pembantu yang melayaninya, dalam artian yang harus ditanggunginya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Fiqih, dalam kitab Fikih Sunnah karangan Syekh Sabiq. Kemudian zakat bayi. Nah, di sini ada pertanyaan. Gimana dengan bayi? Nah, bayi tetap bayi yang baru lahir tetap memiliki kewajiban bayar zakat dengan syarat ia menemui bulan dengan dua syarat. Dia menemui bulan Ramadan dan menemui hari raya Idul Fitri. Jadi syaratnya itu harus menjumpai bulan Ramadan dan Idul Fitri. Misalnya bayi yang lahir, walaupun sebagian yang menjumpainya, bayi yang lahir hari ke-30 Ramadan sebelum maghrib, nah, dan hidup sampai esok harinya dan seterusnya, maka di situ bayi itu memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Tapi beda halnya dengan bayi yang lahir setelah maghrib pada malam hari raya Idul Fitri. Nah, di situ bayi tidak memiliki kewajiban. Kenapa? Karena dia tidak menjumpai sedikit pun bulan Ramadan. Seperti halnya orang yang meninggal. Ketika ia meninggal sebelum maghrib pada malam hari raya, maka dia tidak wajib membayar zakat karena dia tidak menjumpai sedikit pun hari raya. Tapi beda halnya ketika dia meninggal setelah maghribnya, maka di situ dia tetap memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Nah, kemudian seperti yang disebutkan dalam Al-Fiqh Al-Manhaj. Kemudian untuk ukuran dan apa yang harus kita bayarkan, itu kita lihat dalam hadis dari Aba Sa'id Al-Khudri rahimahullahu ta'ala. Dia berkata, kunna nahruju fi ahdi Rasulullah SAW yaum al-fitri soal min ta'am. Ini kami mengeluarkan zakat pada bulan Rasulullah SAW itu so'an, ini satu so' min ta'am, daripada makanan ya. Jadi ukurannya adalah satu so' sama seperti 4 mud. 1 mud segini kira-kira ukuran tangan dewasa. Nah, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jika di Arab Saudi mereka tidak menggunakan timbangan, tapi menggunakan ukuran menggunakan tangan 4. Misalnya di sana kurma atau gandum yang 4. Nah, kemudian apa yang harus kita kalau di Indonesia 1 so' itu sama, jika dipindah ukurannya ke liter itu 3 liter. Tapi jika di kilogram, di sini ada perbedaan di kalangan ulama. Ada yang berkata 2,3 kg, ada pula yang berkata 2,4 kg. Maka para ulama sepakat untuk menggenapkannya menjadi 2,5 kg agar untuk berhati-hati. Nah, kemudian apa yang harus kita keluarkan? Apakah boleh uang atau boleh telur atau boleh apa? Nah, di sini para ulama mengkiaskan bahwasanya pada zaman Rasulullah SAW ini so'an min ta'am, so'an min syair, so'an min tamar, jadi gandum atau kurma. Nah, di situ dikiaskan adalah makanan pokok. Nah, jadi di Indonesia kita harus memberikannya dengan beras. Tapi dengan uang di sini ada perbedaan pendapat, tapi yang paling kuat yakni menggunakan makanan pokok atau menggunakan beras. Bahkan ada yang melarang sebagian ulama untuk menggunakan uang. Nah, itu untuk setelah kita mengetahui apa dan berapa ukurannya, kemudian kita akan bertanya kepada siapa kita memberikan zakat tersebut. Nah, di sini seperti yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fikih Islam wal Adilatuhu. Nah, di sini ada perbedaan pendapat.
mazhab jumhur seperti Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah, di sini mereka berpendapat bahwasanya zakat fitrah seperti diberikan seperti zakat mal. Nah, yaitu diberikan kepada yang 8 golongan yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innama shadaqatu lil fuqara, bagi orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang golongan orang-orang miskin. Kemudian wal amilina 'alaiha, yakni amil zakat. Yang keempat yakni wal mu'allafati qulubuhum, yang orang-orang baru masuk Islam atau mu'allaf. Kemudian yang berapa? Yang kelima yakni wa fir riqab, budak, wal gharimin, orang-orang yang terlilit utang. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian wa ibn sabil, dan orang yang berpergian. Nah, tapi dalam mazhab Malikiyah dan salah satu pendapat dari mazhab Hanabilah, mereka pendapat bahwasanya ini khusus sebagai dengan dasar hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, tu'matan lil masakin. Jadi khusus untuk orang-orang fakir dan miskin. Selain itu tidak. Nah, ini menurut mazhab Maliki dan sebagian dari pada mazhab Hanabilah. Dari Indonesia, Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, maka sebagian besar di Indonesia ambil zakat membagikannya kepada yang 8 golongan. Kemudian untuk masalah lebih terperincinya, detailnya yang 8 golongan, insya Allah kami akan jelaskan di video-video selanjutnya. Kemudian waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5 waktu. Yang pertama adalah waktu jawaz, yaitu waktu yang diperbolehkan. Kemudian waktu wajib, kemudian waktu yang disunahkan, kemudian waktu dimakruhkan dan diharamkan. Nah, yang pertama yakni waktu jawaz, yakni diperbolehkan, yakni fi Ramadan, yakni pada bulan Ramadan, di awal, di tengah, dan di akhir. Tapi lebih afdal dianjurkan untuk membayarnya di akhir bulan Ramadan. Kemudian ada waktu diwajibkan, yakni pada Ghurub Syams, Lailatul Fitr. Jadi pada pas malam takbir setelah maghrib. Nah, itu dan sampai menjelang subuh, itu adalah waktu yang diwajibkan. Kemudian waktu yang disunahkan itu setelah subuh, qabla sholatul id, sebelum sholat idul fitri dan subuh. Nah, itu waktu yang disunahkan. Kemudian waktu yang dimakruhkan ini pada sholatul fitri ila ghurub syams, jadi setelah sholat idul fitri sampai terbenamnya matahari pada hari raya idul fitri. Nah, kemudian waktu yang diharamkan ini setelah maghrib daripada hari raya idul fitri dan seterusnya. Nah, adapun yang membayar setelah maghrib pada hari raya idul fitri, maka di situ bukan lagi zakat, tapi dinamakan sedekah, sebagaimana sedekah yang lainnya. Nah, mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau saran, masukan atau pembenaran, bisa di kolom komentar. Insya Allah nanti bisa kami jawab, bisa kami tanggapi di video-video selanjutnya. Cukup sekian, bila taufiq wal hidayah. Jika kurang, mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen di bawah ini.